Hai, kembali lagi dengan saya Andreas Burdes. Kalau tadi di video yang kedua Anda sudah brainstorm tentang goal-goal Anda di berbagai bidang kehidupan keuangan, karir, spiritual, kesehatan, toys dan lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang perhatikan di list Anda. Sekarang dari begitu banyak listnya tadi, coba silakan sekarang uh, pilih satu goal yang ingin Anda capai di tahun depan. Pilih salah satu. Kalau sudah dipilih, silakan diberi garis bawah. Di bidang keuangan apa yang ingin dicapai, di bidang kesehatan apa yang ingin dicapai, dan di bidang-bidang lainnya apa yang ingin dicapai. Silakan pilih salah satu, digaris bawahi. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan Anda pilih dari berbagai bidang tadi. Tentunya ada satu goal, dan dari 8 tadi sekarang pilih 3 sampai 4 goal yang ingin Anda fokuskan di tahun depan. Kenapa 3 sampai 4? Kenapa nggak semuanya? Nah, kenapa nggak semuanya? Karena seperti ini. Karena di buku 4DX of Execution pernah disampaikan bahwa kalau kita mempunyai terlalu banyak goal, lebih dari 10, 8 sampai 12 seperti itu, kita cenderung akhirnya tidak mencapai apa-apa. Tapi kalau kita ingin untuk mencapai goal kita justru harus fokus 3 sampai 4 goal saja. Nah, maka dari itu saya anjurkan Anda dari berbagai bidang tadi, mana bidang yang paling penting, yang paling ingin Anda tingkatkan, yang paling ingin Anda capai. Silakan dipilih. Silakan dipilih 3 sampai 4 goal. By the way, kalau saya pribadi di blog saya di andreasburdes.com, saya share bahwa yang paling saya ingin achieve, yang paling ingin saya lebih tingkatkan lagi adalah di 3 bidang, yaitu bidang karir, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang spiritual saya. Nah, tiga bidang itu yang ingin paling saya tingkatkan seperti itu. Nah, sekarang giliran Anda, silakan Anda pilih 3 sampai 4. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dipilih, mari kita bareng-bareng kita analisa. Mari bareng-bareng kita buat goal kita, rencana bagaimana caranya agar kita bisa mencapai goal tersebut. Jadi pilih, dan saat ini saya akan share tentang salah satu contoh aja. Jadi setelah video ini bukan berarti sudah selesai, tapi tugas Anda adalah setelah video ini Anda lakukan step-step yang sama untuk membuat goal tadi menjadi nyata. Caranya dengan membuat sebuah rencana pribadi seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Saya akan bahas sekarang ini. Nah, misalnya contoh, Anda mempunyai goal income Anda naik sebesar 20% seperti itu. Misalnya Anda pingin income Anda sekarang jadi 10 juta per bulan seperti itu. Nah, yang harus diingat dalam membuat goal, yang pertama adalah Anda harus spesifik. Karena kalau tidak spesifik, tentunya kita jadi susah untuk mencari rencana ke sana. Misalnya contoh, saya ingin jadi lebih kaya. Nah, itu kan kaya itu masih kurang spesifik. Kaya seperti apa? Apakah punya 1 miliar, punya 1 juta, atau punya 1.000 rupiah? Nggak spesifik. Maka dari itu kita harus lebih spesifik. Kaya seberapa? Misalnya contoh, income 10 juta rupiah per bulan. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Jadi harus spesifik. Karena kalau kita nggak spesifik, kita juga jadi susah menentukan strategi atau rencananya seperti apa. Kalau misalnya Anda pingin, saya mau mendapatkan 100.000 rupiah, nah Anda bisa berjualan hal-hal yang biasa aja, jual makanan seperti itu, Anda juga bisa mendapatkan 100.000 rupiah. Tapi kalau ketika Anda punya goal, saya mau punya, contohnya misalnya 1 miliar seperti itu. Nah, tentunya kalau jual makanan tadi harus banyak banget jualnya. Dari yang cuma jualan biasa, Anda harus buat sistemnya bagaimana ada reseller sehingga bisa terjual jauh lebih banyak. Kalau Anda juga bisa mencapai 1 miliar tadi dengan cara menjadi developer perumahan misalnya, itu salah satu cara juga untuk menjadi kaya raya. Nah, nominalnya berbeda, tentunya strateginya juga berbeda. Maka dari itu pastikan goal yang Anda miliki adalah goal yang spesifik. Yang kedua adalah deadline. Harus ada deadline-nya. Karena kalau nggak ada deadline-nya, otak kita bingung, kita bakal mencapainya kapan. Mau dapat 1 juta rupiah misalnya,
Tapi kalau nggak ada goalnya, ya mungkin tahun depan aja kayak gitu. Akhirnya kita tidak bisa mencapai seperti itu. Dan ketika kita punya goal, ketika kita punya deadline, kita bisa menyusun timeline tentang rencana pribadi yang akan kita capai untuk mencapai goal tersebut pada deadline yang sudah kita tentukan. Jadi pastikan Anda sudah spesifik dan ada deadline-nya. Misalnya contoh, saya memiliki income 10 juta rupiah per bulan di tahun 2016 secara konsisten seperti itu. Atau misalnya saya berhasil meraih 50 juta rupiah di bulan Agustus 2016, atau lebih spesifik lagi, saya mendapatkan 50 juta rupiah di tanggal 20 Agustus 2016. Nah, sudah contoh seperti itu. Jadi jauh lebih spesifik. Nah, sekarang tuliskan dulu spesifik dan detail. Nah, terus yang kedua adalah silakan tuliskan alasan why, kenapa kok Anda harus mencapai goal tersebut. Karena goal saja kurang membuat kita jauh lebih semangat. Kita harus memiliki alasan di belakang itu yang membuat kita jadi jauh lebih semangat, yang ada why adalah sumber motivasi kita. Ketika kita tahu why kita apa, kita jadi jauh lebih termotivasi. Misalnya tadi yang 10 juta rupiah per bulan, why, kenapa alasannya, silakan tulis 10 alasan. Misalnya contoh, dengan 10 juta rupiah ini saya bisa berbagi pada orang yang kurang mampu. Nah, saya bisa berbagi. Atau misalnya, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dengan 10 juta rupiah saya bisa mengajak orang tua saya jalan-jalan. Saya bisa memberikan rumah untuk orang tua saya bisa memberikan investasi untuk orang tua saya bisa untuk dana pendidikan untuk anak-anak saya gitu. Bagi yang sudah punya anak seperti itu, saya bisa memberikan anak saya mainan. Nah, saya contoh seperti itu. Saya ingin pindah rumah jadi rumah yang jauh lebih nyaman, misalnya seperti itu. Atau dengan uang yang banyak, dengan uang 10 juta rupiah tadi, hidup saya jadi jauh lebih damai. Dengan punya uang target saya 10 juta rupiah tadi, saya bisa punya lebih punya banyak waktu. Saya bisa punya banyak pilihan seperti itu. Biasanya kalau mau beli makanan, lihat dari harganya. Sekarang nggak perlu lihat dari harganya lagi, langsung pilih. Dengan punya uang kita bisa punya banyak pilihan seperti itu. Dan sekarang silakan tulis alasan Anda, minimal 10. Oke, silakan tulis alasannya. Pause dan silakan dikerjakan. Nah, kalau sudah, sekarang di step yang ketiga adalah tuliskan kira-kira hambatan apa yang ada di sepanjang perjalanan Anda untuk mencapai goal tadi. Apa hambatan Anda yang menghambat Anda untuk mencapai goal Anda tadi? Nah, tujuan untuk menulis hambatan adalah agar kita bisa antisipasi kira-kira apa yang terjadi di perjalanan tadi, sehingga ketika ada hambatan kita sudah antisipasi, perjalanan kita jadi jauh lebih mulus seperti itu. Nah, misalnya contoh yang goal tadi 10 juta rupiah per bulan, hambatannya apa? Misalnya contoh, belum tahu caranya berbisnis seperti apa, atau belum tahu tentang investasi, masih takut. Nah, itu contoh-contoh hambatan yang dimiliki seperti itu. Belum tahu gimana caranya agar bisa naik gaji. Nah, itu contoh-contoh hambatan. Nah, silakan Anda list dulu semua hambatan-hambatan yang kira-kira menghambat Anda untuk mencapai tujuan Anda. Nah, kalau sudah, kita masuk ke step yang keempat, ke langkah yang keempat, yaitu kita memikirkan solusinya. Selain solusi, kita juga memikirkan sumber daya apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan itu dan untuk menangani hambatan yang ada. Misalnya contoh, gimana solusinya? Oke, saya harus belajar caranya berbisnis. Caranya saya akan beli buku, saya akan tanya dengan orang-orang yang sudah sukses. Kebetulan saya punya kenalan orang yang pengusaha sukses, saya mau datang ke rumahnya, saya mau kasih martabak kayak gitu, dan saya ingin belajar dari dia. Saya akan traktir makan, saya akan belajar dari dia. Itu contoh solusinya. Lalu saya masih belum tahu tentang investasi, gimana caranya duit Anda bekerja dan bekerja untuk Anda, duitnya beranak seperti itu, duitnya jadi banyak tanpa perlu Anda bekerja. Solusinya, saya akan belajar investasi. Saya akan belajar dari internet, saya akan belajar dari buku, saya juga akan belajar dari financial planner seperti itu. Saya sendiri pribadi, saya punya satu juga financial planner yang memberikan pengarahan ke saya. Kalau saya mau achieve goal saya di beberapa tahun ke depan, saya harus investasi kemana ya? Nah, seperti itu. Jadi saya juga ada financial planner. Lalu kalau misalnya
hambatannya lagi, yang satu lagi yaitu masih takut seperti itu. Solusinya gimana? Oh, ketika saya masih takut, saya akan rasakan sengsaranya kalau saya gini-gini aja. Kalau saya malas-malasan aja, saya akan bayangin sengsaranya gimana. Saya akan bayangin nasib saya akan bayangin keluarga saya kecewanya seperti apa, seperti itu. Lalu saya juga akan bayangkan kalau saya berhasil, kalau saya kerja keras, kalau saya sukses seperti apa, nikmatnya seperti apa, agar saya jadi jauh lebih termotivasi, dan akhirnya rasa motivasi tadi lebih besar daripada rasa takut saya, seperti itu. Lalu misalnya untuk gimana caranya biar bisa dapat income lebih seperti itu, misalnya Anda juga mulai sekarang akan memberikan jauh lebih banyak ke perusahaan. Misalnya bagi Anda yang masih bekerja saat ini, misalnya contoh Anda digaji, contoh misalnya angka hanya sekedar angka 7 juta rupiah per bulan, misalnya 7 juta rupiah per bulan, dan Anda bekerja sesuai dengan job desk-nya seperti itu. Ya udah, Anda dikasih 7 juta, Anda bekerja 7 juta seperti itu. Dan ternyata kalau mau Anda ingin achieve lebih lagi, kalau Anda diberikan 7 juta, Anda harus memberikan ke perusahaan 15 juta. Anda berikan lebih dari yang diharapkan perusahaan. Sehingga dengan seperti itu perusahaan akan merasa, wah, orang ini selalu memberikan lebih ke perusahaan. Ada rasa timbal balik seperti itu, hingga akhirnya perusahaan ingin menaikkan jabatan Anda karena Anda memberikan lebih dulu. Jadi konsepnya bukan Anda tunggu dibayar dulu baru Anda memberikan lebih, tapi Anda memberikan lebih dulu, baru hingga akhirnya perusahaan akan memberikan lebih kepada Anda. Jadi Anda bertanggung jawab, bukan Anda menyalahkan dari lingkungan Anda, seperti itu. Itu contoh sumber daya dan solusi-solusi untuk menangani hambatan-hambatan tadi. Nah, terus step terakhir adalah tentukan 3 langkah yang ingin Anda lakukan setelah ini. Jadi setelah goal tadi, Anda punya rencana aksi 3 langkah apa yang ingin Anda lakukan. Yang ingin Anda lakukan selama 24 jam ke depan. Misalnya contoh dari goal tadi, akhirnya kan sudah Anda analisa, Anda buat goal. Oh, jadi step pertama 3 langkah. Step pertama, saya akan ke Gramedia, saya akan beli buku tentang bisnis, saya akan pelajari. Step kedua, saya juga akan belajar tentang investasi, saya akan belajar dari financial planner, kenalan saya, ataupun dari internet. Dan yang ketiga, saya akan ketemu dengan orang yang sudah sukses, saya akan belajar dari dia, saya akan bawakan makanan, dan saya akan belajar dari dia. Nah, itu adalah step langkah 24 jam ke depan. Anda lakukan itu, akan terjadi sebuah momentum, dan Anda tetap terus take action sampai mencapai tujuan yang Anda inginkan. Tentunya nggak cuma 3 hal itu. Setelah itu Anda buat lagi 3 action apa. Anda mulai buka usaha, Anda mulai buka usaha kecil-kecilan, Anda mulai jualan dulu, misalnya seperti itu. Jadi tetap harus ada action. Karena kalau kita cuma punya goal, terus gimana caranya dapetin itu? Saya cuma visualisasi kok. Wah, cuma visualisasi doang. Kalau nggak ada actionnya ya sama aja, nol besar seperti itu. Jadi Anda harus tetap harus ada actionnya. Dan action tadi harus dimonitor. Harus ada monitor. Kira-kira saya sudah mencapai belum? Saya sudah melakukan belum? Karena rencana saja kalau tidak dilakukan ya percuma juga, cuma jadi rencana saja kayak gitu. Dan monitor paling bagus adalah nggak cuma monitornya ke diri sendiri, tapi juga Anda berikan progress report, Anda berikan monitoring tadi ke orang lain. Jadi misalnya, oh saya sudah melakukan ini, Anda kasih laporan ke orang lain. Saya sudah melakukan ini, Anda kasih laporan ke orang lain. Dengan memberikan laporan Anda dan monitoring Anda tidak cuma Anda sendiri, tapi orang lain, itu meningkatkan probabilitas Anda take action. Sehingga Anda semakin terpacu untuk take action untuk achieve goal Anda. Karena kalau yang tahu cuma Anda sendiri, Anda cenderung, aduh, mumpung gak ada yang lihat, ya udah deh, nggak usah take action, nggak apa-apa. Nah, ada perasaan seperti itu. Perasaan itulah yang harus dihilangkan. Caranya gimana? Yaitu dengan memberikan progress report ke orang lain dengan cara monitoring tadi. Oke? Demikian sharing dari saya. Ada 3 video yang sudah saya upload. Silakan diputar lagi, diulang-ulang lagi, take action terus. Dan semoga yang saya share ini bermanfaat. Sukses untuk Anda di tahun depan. Saya Andreas Bordes mengucapkan semoga bermanfaat, salam dahsyat, dan see you at the top.